Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Magelang, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 5 Magelang, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya, Aditya Wirinita Nayasari, menyampaikan hal penting tentang mencintai bahasa Indonesia dengan bangga di tengah dominasi bahasa asing. Kenapa bahasa Indonesia sangat penting? Mengapa kita perlu mencintai bahasa Indonesia dengan bangga? Apa tantangan yang harus dihadapi di era dominasi bahasa asing? Bahasa Indonesia ini penting dikarenakan bahasa menjadi alat untuk berinteraksi antar manusia guna mengungkapkan sebuah gagasan dan pokok pikiran. Bahasa juga dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa sebab Indonesia sendiri terdiri dari berbagai ras, suku, agama, adat istiadat, dan bahasa daerah. Adanya berbagai macam kebudayaan tersebut tentunya melalui bahasa Indonesia, warga masyarakat Indonesia akan menjadi satu. Tanpa adanya bahasa Indonesia, bangsa tidak akan bersatu karena terhambatnya komunikasi. Hadirin yang berbahagia, selain bahasa Indonesia penting, kita juga perlu memiliki rasa cinta dan bangga karena bahasa merupakan identitas bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia tidak hanya dipelajari di bangsa kita saja, tetapi terdapat negara lain yang mempelajari bahasa Indonesia, seperti Vietnam, Jepang, Thailand, Spanyol, dan lain sebagainya. Dilihat dari berbagai negara yang mempelajari bahasa Indonesia, tentunya memiliki peluang menjadi bahasa internasional, sebab mempunyai banyak penutur, bahasanya mudah, dan memiliki peran sebagai penyebaran ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya bangga dan cinta terhadap bahasa sendiri. Akan tetapi, zaman sekarang ini terdapat anak, remaja, dan dewasa yang mengikuti tren bahasa asing seperti BTW atau by the way, FYI for your information, dan FYP for your page. Bahasa yang diucapkan ini dari waktu ke waktu tentunya akan sangat berdampak dan memiliki kesenjangan, sehingga dapat menyebabkan kemampuan bahasa Indonesia menjadi menurun. Hadirin sekalian, adapun tantangan bahasa Indonesia pada era sekarang terdapat pada media komunikasi, film, series, dan drama. Dalam media komunikasi seperti handphone, rata-rata didominasi oleh bahasa asing, seperti bahasa Inggris. Selain itu, film, series, dan drama kebanyakan dominan bahasa asing. Dengan bahasa asing itu, banyak dari kalangan anak muda yang menyukainya, seperti saat nonton drama Korea. Tentu dari mereka dapat dipastikan banyak yang bisa bahasa Korea. Melihat kondisi seperti ini, upaya yang dapat kita lakukan yaitu mengembangkan padanan bahasa Indonesia dan penggunaan teknologi serta media dalam versi bahasa Indonesia. Selain itu, peran dari para tokoh masyarakat dalam membuat konten video atau podcast menggunakan bahasa Indonesia yang dapat memberikan daya tarik dan inspirasi. Untuk itu hadirin, mari
Kita sebagai bangsa yang satu bisa melestarikan dan mencintai bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar menjadi kebanggaan di era dominasi bahasa asing. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Buah jeruk, biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.